podcast SMA Award 2021 Pendidikan di Era New Normal dengan judul Antawacana Pelajar Kala Amerta Yuwana. Selamat datang di Cengkrama Astameva. Gak afdal kalau kita belum kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Elsa Windasari, biasa dipanggil Elsa, dan teman aku Egitia Putrianwar Wijaya, biasa dipanggil Egit. Hai Egit. Halo El. Gimana nih Git kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih El kabarnya? Alhamdulillah tetap baik dong, walaupun di kondisi pandemi. Yang penting kita harus tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan yang paling penting itu vaksin. Yap, bener banget, karena vaksin itu penting untuk daya tahan tubuh kita agar kita bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Bener banget Git. Ngomong-ngomong, Barengan. siapa dulu nih yang ngomong? Kamu dulu aja Git. Oke, aku dulu nih ya yang ngomong ya. Oke, bicara soal pendidikan di era new normal, pasti sekarang ini nggak jauh sama yang namanya pembelajaran jarak jauh, ya nggak El? Bener banget. Dulu waktu awal pengumuman katanya belajar di rumah selama 2 minggu. Sekarang malah jadi 2 tahun. Kebablasan Git. Iya, kebablasan. Nah, menurut kamu gimana nih El? Yang katanya belajar di rumah selama 2 minggu, jadi 2 tahun. Bentar dulu Git, bentar. Maksudnya era new normal tuh apa sih? Itu era dimana pas kita awal-awal COVID itu apa sekarang ini? Jadi, era new normal itu adalah di mana kita menjalankan aktivitas seperti biasa atau secara normal, namun dengan tatanan atau adaptasi baru. Adaptasi baru ini adalah dengan kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena kita kan nggak pernah tahu kan, El, virus COVID-19 ini selesainya sampai kapan, kayak gitu. Oh, jadi di era new normal itu kita juga tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi di situ harus menjaga protokol kesehatan, gitu kan ya? Bener banget kata kamu. Tadi kan kamu bilang kalau dulu tuh daring itu cuma 2 minggu kan? Iya, Terus habis bener. itu diperpanjang. Itu awalnya masih seneng gitu. Seneng. Diperpanjang lagi masih Iya. agak seneng. Diperpanjang lagi masih agak seneng. Tapi terus diperpanjang lagi lama-lama tuh jadi bosen gitu. Iya, bener banget. Tambah bosen ya. Bener. Kenapa? Karena itu tuh kita nggak bisa ketemu sama temen dan juga nggak dapat uang saku. Oh iya, bener banget sih. Nggak dapat uang saku, biasanya dapat uang saku 10.000 gitu kan? Iya, itu kan lebih untung ya kalau masuk. Iya, sekarang nggak dapet sama sekali loh. Iya, tapi di situ kita juga ikut mensukseskan kasus COVID di Indonesia itu biar turun. Nah, di situ iya, Kemdikbud benar-benar. juga menurunkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 mengenai pembelajaran di pandemi COVID-19 ini. Oh, Gitu, jadi ada Git. surat edarannya gitu ya ternyata? Ada, biar kasus COVID-19 itu bisa ditekan, biar nggak melonjak tinggi. Oh, gitu. Iya, terus menurut kamu sendiri Git, kalau kita pembelajaran itu kan dulu full online kan ya? Iya, benar. Itu menurut kamu efektif apa enggak sih? Bicara soal efektif atau enggak, pasti itu kan kayak ada hubungannya sama positif dan negatif kan. Nah, sesuatu hal itu pasti ada positif dan negatifnya. Benar. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini positifnya adalah ya seperti yang kamu bilang tadi, angka COVID-19 jadi turun. Namun ada dampak negatifnya juga nih, El. Apa tuh Git? Jadi dampak negatifnya adalah kita ya nggak bisa ketemu sama teman, kita nggak bisa interaksi sama teman, kita nggak bisa ngerjain tugas sama teman, ya pokoknya nggak bisa sama teman gitulah. Terus yang paling utama nih, kita nggak bisa interaksi sama yang namanya guru. Kan guru itu kan fungsinya ada 2 kan, El ya? Oh, Ada 2? Iya, ada 2. Yang pertama itu ada fungsi untuk mengajar dan yang kedua ada fungsi untuk mendidik. Itu bedanya apa Git? Bedanya itu adalah untuk fungsi mengajar sendiri ya, seperti biasa guru memberikan materi dan pelajaran-pelajaran seperti biasa seperti matematika, biologi, fisika dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini fungsi yang mendidik ini nih El, yang dipertanyakan. Berarti kalau mendidik itu lebih dekat dengan karakter gitu ya? Bener Berarti di banget, situ bener. guru mendidik karakter kita. Iya, kayak Dimana gitu. aspek guru sebagai perasa itu tidak bisa kita rasakan secara langsung. Kan biasanya guru mengajarkan attitude atau tata krama itu secara langsung ketika Iya. pembelajaran di kelas gitu kan ya. Tapi di sini tuh Git, walaupun kita online itu tetap bisa loh untuk menerapkan tata krama kepada guru. Contohnya, kalau misal lagi Zoom atau Google Meet itu kan guru biasanya on cam kan ya. Iya, benar-benar. Nah, di situ biasanya yang berinteraksi, yang aktif itu cuma gurunya. Muridnya itu biasanya cuma off cam, kadang Iya. ditinggal tidur juga. Iya sih. Bahkan ada juga yang nongkrong gitu. Ya, kalau mereka tuh sebenarnya nongkrong tuh pasti alasannya karena cari wifi gitu kan. Bener. Alibinya itu ngerjain tugas, padahal ternyata nongkrong. nongkrong gitu.
Dan mereka tuh malah justru kayak cuma absen doang nggak sih? Kayak setelah absen ya udah ninggalin kelas, nggak usah mahamin materi, nggak ikutin kelas, nggak ikut Zoom kayak gitu-gitu ya kan? Iya, kayak sekarang tuh cuma sebagai formalitas gitu loh sekolahnya itu. Bener-bener sih. Nah, tapi aku juga agak setuju sih, Git. Kenapa? Kan gini, kalau kita online tuh nggak bisa ketemu sama teman, Iya, jadi kayak bener-bener. boring, bosen gitu kan. Nah, Iya. di situ ada waktu buat ketemu sama teman, ya walaupun itu tadi waktunya sekolah tapi ketemu teman gitu kan. Iya. Tapi itu gini Git, alhamdulillahnya sekarang kasus COVID itu udah turun. Nah, masa sih? Bener, aku ada datanya nih. Nah, ini ada kasus COVID-19 di Indonesia pas awal-awal Maret, awal ada pemberitahuan daring tuh 1.528 kasus positif Git. Wow. Nah, terus sekarang itu terutama di Ponorogo ya Git, itu udah mulai turun. Sekarang di 12 November itu cuma 399 kasus. Yang awalnya pada bulan Juli itu banyak banget Git kasusnya. Itu ada 56.775 kasus positif COVID. Tapi alhamdulillah sekarang udah turun Iya. ya. Nah, ada berita bagus lagi nih Git. Serius? Beneran dong. Sekarang Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem, itu sudah memperbolehkan PTM. Wah, bener nih. Iya dong. Pasti seneng banget kan kamu? Iya sih. nggak bisa Tapi, ketemu. Kok ada tapinya sih? Gimana? iya dong, ada tapinya. Tapinya itu, kita PTM nggak boleh full 100%. Nah, Ya. terus gimana dong? Jadi di sini kita menerapkan blended learning, Git. Blended learning? Apaan tuh blended learning? Baru denger. Blended learning tuh gini, jadi kita menerapkan sistem PTM itu 50%. Nah, 50%-nya lagi itu online, Git. Paham. Jadi kayak menggabungkan dua metode gitu kan, setengahnya online, setengah offline gitu. Bener. Nah, di sini peran guru itu sangat penting banget, Git. Soalnya guru juga belajar teknologi dari kita sendiri juga iya. Nah, di situ juga menjalankan prokes, Git. Oh gitu, baru tahu nih gue. Nah, oh ya, gini Git. Kan kita sebagai pelajar itu pasti ada unek-unek ya Git. Iya pasti. Kita kan dari tadi ngomongin tentang pendidikan di era new normal. Nggak afdol kalau nggak ngomongin soal curhatan dari teman-teman kita, terus dari kita sendiri juga. kayak unek-unek gitu nggak sih? Bener. Nah, gini Git, teman-teman kita tuh banyak yang pengen PTM-nya tuh 100%. Iya pastilah itu. Ditambah semuanya. lagi kantinnya itu dibuka. Iya karena kita tuh lapar sebenarnya. Bener banget, karena nggak seru kalau misal sekolah tapi kantinnya nggak dibuka gitu. Nah, tapi di situ kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita pengen PTM-nya 100%, sebagai pelajar kita juga harus ikut untuk mensukseskan supaya COVID di Indonesia itu turun. Gitu. Bener. Selain dari pelajar, masyarakat pun juga harus ikut, Git. Jadi kayak masyarakat itu nggak hanya sekedar ikut-ikut saja, tapi juga harus ikut mensukseskan ya. Benar harus banget. menaati semua peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah demi angka COVID-19 ini bisa turun. Benar, biar dari segala sektor, baik itu pendidikan, ekonomi, sosial, politik, itu bisa kembali lagi seperti semula, Git. Amin. Semoga apa yang kamu bilang tadi, harapan-harapan dari pelajar-pelajar ini semoga bisa terwujud dan COVID-19 segera turun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya pembahasan kita tadi udah banyak banget, Git. Iya, kita udah sharing-sharing banyak ya. Benar. Buat teman-teman semuanya yang pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, sharing-sharing gitu, bisa langsung follow dan DM akun IG kita. Biar kayak curhatan dan nambah pertemanan gitu loh nanti. Iya. Kita nggak hanya ngobrol tentang pendidikan doang, nanti kita bisa curhat-curhat apa tentang pelajaran atau dan lain sebagainya. Spill IG kamu dong, Git. Spill kayak produk. Jadi IG aku adalah @egitia.putri_. Kalau kamu sendiri nih apa? Elsa Windasari. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. See you on next podcast and goodbye.